Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu cara cepat menggemukkan bebek pedaging, yaitu cara cepat bobot bebek pedaging itu supaya berat, seperti itu ya teman-teman. Kita ulas dalam video kali ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya jawab beberapa pertanyaan dulu dari saudara kita yang masuk dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Itu begini Pak, bagaimana cara mendapatkan DOD yang berkualitas bagus, seperti itu ya. Jadi begini teman-teman ya, cara mendapatkan DOD yang bagus itu salah satu triknya itu teman-teman bisa cari di mana tempat yang pembelinya itu paling banyak teman-teman ya. Pembelinya paling banyak itu berarti kualitas DOD-nya bagus, seperti itu. Itu kalau secara umumnya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau secara lebih spesifik bagaimana? Begini, kalau DOD artinya kalau DOD lokalan, spek rumahan ya teman-teman ya, tetasan rumahan itu memang seharusnya sebaiknya itu mengetahui penetasannya di mana, seperti itu. Jadi kita tahu indukannya bagaimana, besar atau tidak, kualitas pakannya bagaimana. Saya menganjurkan seperti itu. Tetapi itu semua kan tidak mungkin ya teman-teman kita lakukan sebagai peternak. Kalau beli bibit harus tahu indukannya, itu kan tidak mungkin kita tahu. Jadi cara satu-satunya yaitu tadi kita cari referensi dari peternak ke peternak, dari bakul ke bakul, itu mana yang bagus, yang banyak pembelinya, berarti itu yang bagus. Memang teman-teman ya, kalau kita membeli DOD spek tetesan rumahan, memang itu kita perlu ketelitian tinggi ya teman-teman. Nah, memang lebih sulit kita mencari DOD yang benar-benar bagus, itu memang sulit. Artinya sesuai dengan spek yang kita inginkan itu sulit. Kebanyakan yang terjadi di saya ya teman-teman ya, yang saya sudah pernah alami itu seperti kemarin terakhir saya memelihara DOD lokalan itu ya teman-teman ya. Itu kemarin saya beli bilangnya spek 17 teman-teman ya. Tapi saat panen nyatanya berapa? Ya 40 hari itu ternyata hanya 13 teman-teman jadinya. 13, 14 teman-teman. Jadinya umur 40 hari itu hanya segitu. Tentunya itu kan juga sangat apa ya? Sangat tidak nyaman bagi peternak ya teman-teman kalau seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya sulitnya mencari bebek lokalan, tetesan rumahan. Kalau pabrikan ya enggak masalah, kalau pabrikan tinggal kita cari reseller yang kompeten di daerah kita, yang banyak pembelinya, itu sudah pasti bagus. Kalau DOD pabrikan seperti itu banyak saat ini DOD pabrikan, misalkan yang tetesan rumahan tapi sudah berlisensi pabrik, itu juga banyak yang bagus-bagus. Namun demikian tetesan lokal atau tetesan sendiri itu juga banyak sekali yang bagus teman-teman. Juga banyak sekali yang bagus, sudah harganya sedikit miring dari pabrikan, kualitasnya tetap bagus. Itu ada banyak sekali kalau menurut saya. Tapi cuma di daerah saya saja yang
pengalaman saya itu yang sulit sekali, yang benar-benar seperti itu. Jadi di tetesan rumahan tetap banyak yang bagus, banyak yang bisa spek 18, 19, 2 kilo itu bahkan banyak yang benar-benar seperti itu. Tapi kita nyarinya saja yang agak sulit seperti itu. Terus ke pokok pembahasan ya teman-teman ya. Bagaimana cara mempercepat penggemukan dalam bebek pedaging ini? Begini, ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita pakai bibit yang bagus. Ini sudah sering berulang kali dalam video saya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian kita berikan ransum pakan yang bagus. Ini juga sudah saya sering lakukan, sering kita ulas dalam video-video saya. Kemudian selanjutnya adalah manajemen kandang teman-teman ya. Ini yang kita ulas lebih dalam soal manajemen kandang. Manajemen kandang itu kandang itu harus benar-benar kering. Seperti ini contohnya. Kalau bisa tanah itu dibolak-balik seperti ini supaya daya serapnya kotoran bebek itu bagus, karena kotoran bebek mengandung air seperti itu. Kemudian kandang itu teman-teman ya, sebentar teman-teman, ini adzan asar, kita istirahat dulu. Terus selanjutnya teman-teman ya, dalam kandang itu malam harus selalu dipakai lampu teman-teman ya, pakai lampu penerangan seperti ini. Seperti punya saya juga pakai itu. Kalau malam itu diberikan lampu supaya apa? Supaya bebek itu tetap selalu makan di malam hari. Karena tujuan kita adalah penggemukan teman-teman ya. Jadi lampu di malam hari wajib ada. Karena bebek pedaging itu produktif sekali, meningkatkan bobot itu pada saat malam hari teman-teman ya, pada saat malam hari. Jadi seperti yang saya bilang tadi, lampu penerangan harus ada supaya bebek tetap selalu makan. Seperti itu. Dan juga di tempat makan itu kalau malam hari itu harus ada selalu pakan teman-teman. Harus ada selalu pakan, jadi tidak boleh habis. Malam hari pakan tidak boleh kosong. Misalkan teman-teman menjatah pakannya itu usahakan kalau malam hari sampai pagi, misalkan sampai jam 7 atau jam 8 habis seperti itu. Jadi itu poinnya. Terus ada lagi teman-teman ya, bebek itu sebenarnya kan hewan air. Tapi dalam bebek itu air minum itu hanya boleh untuk minum saja. Tidak boleh untuk main-main, apalagi untuk mandi teman-teman ya. Karena itu akan membahayakan bebek itu sendiri. Jadi misalkan tempat minum sana itu kurang tinggi, itu juga harus ditinggikan teman-teman. Juga harus ditinggikan tempat minum itu. Jangan terlalu rendah. Tingginya itu disesuaikan dengan postur tubuh bebek itu, supaya tidak dibuat main-main airnya. Karena kalau dibuat main-main besar kemungkinan itu tempat minum itu bebek akan cekrek, itu sangat mungkin teman-teman ya, kalau kita tidak atur tinggi rendahnya mengikuti pertumbuhan bebek itu sendiri. Jadi begitu teman-teman ya, manajemen kandang yang saya terapkan dalam kandang saya ini, supaya bebek ini cepat besar, bobotnya banyak, kalau bisa waktunya panen lebih singkat, seperti itu.
trik yang saya lakukan di kandang saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.